Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soli dan solihah, gimana kabarnya? Semoga Ananda semua selalu sehat bersama keluarga dan masih tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar memahami teks narasi sejarah dengan mencari informasi penting dan menjawab pertanyaan. Kemudian dapat menjelaskan teks narasi sejarah dengan cara menceritakan kembali isi teks tersebut. Teks narasi sejarah merupakan teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang peristiwa atau kejadian fakta pada masa lalu yang mempunyai nilai sejarah. Adapun ciri-ciri dari teks sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Maksudnya, ceritanya diceritakan secara berurutan. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Maksudnya, cerita yang disajikan itu adalah sudah pernah terjadi dan diceritakan kembali. Yang ketiga, isi ceritanya merupakan fakta atau benar-benar terjadi. Agar kita dapat memahami isi teks sejarah lebih mendalam, sebaiknya kita melakukan kegiatan membaca secara menyeluruh dan berulang-ulang. Hal ini akan membantu kita dalam mengingat isi dari teks yang kita baca. Kita dapat menggali informasi dari teks narasi sejarah tersebut dengan cara membuat pertanyaan. Pertanyaan yang dibuat antara lain dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama dan peristiwa yang terjadi. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab peristiwa yang terjadi. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara saat terjadinya peristiwa. Untuk menjelaskan informasinya, dapat kita lakukan dengan cara menuliskannya dalam bentuk paragraf singkat dengan menggunakan bahasa kita sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Berikutnya, marilah kita simak dan kita baca teks narasi sejarah yang ada di halaman 23 pada buku tematik kelas 5 jilid 7 yaitu 5G yang berjudul Kedatangan Bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol bersaing untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Setelah Portugis dan Spanyol tiba di Indonesia, Belanda juga berusaha mengikutinya. Pada tahun 1596, orang-orang Belanda sampai di Indonesia. Mereka di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada awalnya, mereka mendarat di Banten. Dalam kunjungan pertamanya, Belanda bersikap sombong. Hal ini menimbulkan kebencian rakyat Banten. Kunjungan berikutnya dipimpin oleh Jacob van Meck. Belanda sudah tidak sombong lagi. Hasilnya, Belanda diterima rakyat Banten. Mereka berhasil melakukan perdagangan. Sejak saat itu, banyak pedagang Belanda melakukan perdagangan di Indonesia. Kegiatan datang orang Belanda tersebut menimbulkan persaingan di antara mereka. Sementara, banyak juga bangsa Eropa lain yang menjadi pesaing pedagang Belanda di Indonesia. Untuk menghindari persaingan dagang, Belanda mendirikan kongsi dagang. Pada
pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Awalnya, markas besar VOC berada di Maluku. Karena kurang strategis, markas VOC dipindahkan ke Batavia. Gubernur Jenderal VOC pertama adalah Peter Booth. Selanjutnya, ia diganti oleh E.J. Kuhn. Kekuasaan VOC menimbulkan banyak penderitaan bagi penduduk Indonesia. VOC telah melakukan monopoli perdagangan yang begitu ketat. Tindakannya kejam, tidak mengenal peri kemanusiaan. Hal ini mendorong timbulnya berbagai perlawanan rakyat di berbagai daerah Indonesia. Dari contoh teks narasi sejarah tersebut, kita dapat menemukan informasi penting dalam teks dengan cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, lalu kemudian menjawabnya. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat dari kata tanya apa adalah, apa yang diceritakan dari teks narasi sejarah tersebut? Jawabannya adalah, teks narasi tersebut menceritakan tentang kedatangan bangsa Eropa. Yang kedua, kita membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya di mana. Contoh pertanyaannya adalah, di mana tempat terjadinya cerita dari teks narasi sejarah tersebut? Jawabannya adalah, tempat terjadinya cerita pada teks narasi tersebut adalah di Indonesia. Contoh pertanyaan yang ketiga dengan menggunakan kata tanya kapan, yaitu kapan bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia? Jawabannya adalah, bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596. Contoh pertanyaan berikutnya dengan menggunakan kata tanya siapa adalah, siapa yang mendirikan VOC? Jawabannya adalah, yang mendirikan VOC adalah Belanda. Contoh pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa, misalnya, mengapa Belanda mendirikan VOC? Jawabannya, Belanda mendirikan VOC karena untuk menghindari persaingan dagang antara bangsa Eropa yang ada di Indonesia. Contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana, misalnya, bagaimana keadaan penduduk Indonesia setelah adanya VOC di Indonesia? Jawabannya, keadaan penduduk Indonesia setelah adanya VOC di Indonesia yaitu banyak yang menderita karena VOC telah melakukan monopoli perdagangan yang begitu ketat di Indonesia. Paragraf singkat yang dapat kita buat berdasarkan pertanyaan dan jawaban dari teks narasi sejarah tersebut adalah, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, terutama bangsa Belanda, terjadi pada tahun 1596. Belanda datang untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Lalu, Belanda mendirikan VOC yang bertujuan untuk menghindari persaingan dagang antara bangsa Eropa yang ada di Indonesia. Adanya VOC membuat penduduk Indonesia menderita. VOC melakukan monopoli perdagangan yang begitu ketat sehingga tindakannya kejam dan tidak memiliki peri kemanusiaan. Anak soli dan solihah, semoga penjelasan yang sudah disampaikan tadi dapat dimengerti dan dipahami ya. Sebagai latihan soal, silakan kalian simak sebuah teks narasi sejarah yang ada di halaman 32 pada buku tematik tema 7 yang berjudul Masa Penjajahan Belanda di Indonesia.
Sebagai tugasnya, yang pertama, buatlah pertanyaan, lalu diberikan jawabannya seperti contoh yang sudah disampaikan sebelumnya. Tugas berikutnya adalah menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah tersebut dalam satu paragraf. Kemudian teks tersebut dibacakan dalam bentuk voice note dan dikirim kepada gurumu. Dari pelajaran kita hari ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa sejarah memberikan pelajaran hidup agar kita dapat mengetahui dan memahami betapa pentingnya kisah-kisah di masa lalu. Dari sejarah, kita tidak hanya sekedar tahu kejadian di masa lalu. Sejarah pun dapat memberikan pengaruh di kehidupan yang akan datang. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pejuang berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Kini saatnya kita mengisi kemerdekaan. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan melakukan segala aktivitas yang bernilai kebaikan, agar perjalanan hidup kita dapat lebih bermanfaat. Al-Quran pun berbicara tentang sejarah. Salah satunya kisah Nabi Musa yang ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat 55-56, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian." Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali diceritakan tentang bagaimana kisah perjuangan dari para nabi dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dan itu semua bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua bersemangat untuk membuat sejarah kebaikan dalam hidup kita untuk kehidupan di dunia dan akhirat yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.